Sampun Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alex dan Mbak Yulia. Selamat siang Bu. Matur suwun sudah menemani kali ini. Nyuwun mapunten Pak Alex kalih Mbak Yulia kalau tadi malam itu saya belum bisa presentasi karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Akanipun baru hari ini baru bisa ikut presentasi. Nyuwun pangapunten niki kewau nggih harus banyak belajar dulu nih Pak Alex. Soalnya nggih ibu-ibu lab apa gaptek itu jadi ya harus banyak belajar nih Pak. Enggak apa-apa Bu, semangat. Oke. Sebelum acara ini kita mulai, monggo kita berdoa dulu Pak Alex ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Menjelang siang nih Pak. Sudah saatnya sebentar lagi habis ini maksi Pak. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Apa pendidikan yang memerdekakan itu? Sinten ingkang tasih kemutan, pendidikan yang memerdekakan itu yang seperti apa? Pengertiannya menapa? Ya, tasih kemutan mboten sedikit Bu. Teringat sedikit. Oke, monggo Pak Alex, pripun Pak Alex, pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang bagaimana Pak? Intinya tetap berpusat pada peserta didik yang membebaskan anak untuk berkreasi, kreatif, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, betul. Oke. Kalau Mbak Yulia, pendidikan yang memerdekakan itu yang ingkang kados menapa Mbak Yulia? Seperti yang disampaikan Pak Alex, nggih, yang berpusat pada peserta didik yang memberikan mereka kebebasan untuk bereksplorasi diri, mencari pengetahuannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, betul semua. Wah, pinter-pinter sedaya niki kelompok kula. Kayaknya yang kurang sendiri kula niki Pak. Ya, betul Mbak. Betul. Oke. Baik, Pak Alex kalau ya, betul memang pendidikan yang memerdekakan ya seperti itu. Cuma ini saya ini mengambil sedikit tadi Mbak karena ini terus terang saya dadaan nih tadi Mbak habis kontrol ke rumah sakit saya dadaan membuatnya, jadi saya ambil rangkuman-rangkuman yang ada di LMS. Pengertian pendidikan yang memerdekakan yaitu pendidikannya merdeka prosesnya dan merdeka pula prosesnya. Dengan kata lain diperlukan cara-cara pendidikan yang memerdekakan manusia itu sendiri atau peserta didik. Jadi peserta didik itu memang diberikan kebebasan untuk bisa mengeksplorasi, untuk bisa menggali potensi yang ada pada anak didik masing-masing. Oke, itu Pak. Yang ketiga ini pendidikan yang memerdekakan yaitu pendidikan yang akan melahirkan manusia itu yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi yang mempengaruhi itu batinnya dia sendiri. Maksudnya ini ya batin atau minat atau kemampuannya sendiri. Jadi pendidikan ini akan melahirkan manusia yang berdiri tegak karena kekuatan dan kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup lahir batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kemampuan diri sendiri dan juga
juga melahirkan manusia-manusia yang cakap dalam menempatkan diri sendiri, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi, maaf Pak Alex, Bu Yulia ini anu materinya tadi dadaan Yulia. Jadi sebenarnya nggak kalah sama tahu bulat ini nggak dadaan, dan ini juga dadaan. Jadi maaf kalau nanti ini kurang sempurna, ya, karena memang seperti tadi yang saya katakan. Terus yang keempat, ya pendidikan yang memerdekakan. Seperti kita tahu bahwa Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Hajar Dewantoro itu mempunyai filosofi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang bisa kita artikan bahwasanya pendidikan itu yang diajarkan sesuai kodrat zaman dan alamnya. Perubahan pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan harus dilaksanakan secara holistik. Holistik itu menyeluruh dan seimbang agar menciptakan generasi yang bijaksana. Bijaksana di sini artinya dia tidak menjudge seseorang, tidak menghakimi seseorang, dan dia itu bisa melihat setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing, dan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Atau juga filosofi Ki Hajar Dewantoro ini yang sudah kita kenal setiap hari, yang sudah umum, yaitu seperti falsafahnya, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya kita di depan itu kita memberikan contoh atau teladan, terus di tengah-tengah kita membangun semangat atau spirit, dan di belakangnya kita itu memberikan motivasi atau dorongan. Mungkin di sini mungkin Pak Alex atau Bu Yulia ada yang mau ditanyakan, atau mungkin Bu. sedikit menyanggah atau mungkin tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan. Sejauh mana pendidikan yang memerdekakan itu diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia sendiri, Bu? Di sekolah Ibu sendiri pripun ngoten? Sekolah saya sendiri sebenarnya pendidikan yang memerdekakan anak itu kalau menurut saya sebenarnya belum 100% pendidikannya berarti. Kalau menurut saya sebenarnya belum 100%. Kenapa? Karena kita lihat sistem pendidikan di negara kita itu semuanya masih berpusat pada guru. Dan juga masih banyak sedikit guru itu yang bijaksana. Mereka memandang anak itu kalau pandai itu pasti dia yang pintar dalam hal sains, matematika dan sebagainya. Kalau saya sendiri sebagai guru, ini saya melihat kalau saya sendiri, saya melihat anak didik saya itu tidak berdasarkan setiap anak didik saya tidak seperti itu. Karena berusaha untuk bijaksana seperti tadi yang diajarkan ini, bahwasanya setiap anak yang terlahir itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing, baik itu dia kelebihannya sains, matematika, atau bahkan itu di seni atau di olahraga. Dan itu tidak bisa saya sebagai guru ini saya memaksakan dia harus pintar dalam sains atau matematika. Saya sebagai guru juga saya sampaikan semua mata pelajaran haruskan mereka menguasai semuanya, karena memang seperti yang diajarkan di sini pendidikan memerdekakan ini, kita sebagai guru bijaksana orang
menurut pendapat saya kalau 100% memerdekakan itu menurut saya Nggih, Bu. Kalau memang menurut saya nggih sami dengan pendapatnya Ibu bahwa belum sepenuhnya belum pendidikan sepenuhnya merdeka gitu. merdeka, tetap berpusat pada guru, Mbak, sama pada Nggih. guru. Seharusnya ini kan dibutuhkan keaktifan anak yang aktif, terus setiap guru harus harus bisa menggali, mengeksplor kemampuan setiap anak didiknya, jadi tidak harus dipandu dan menurut saya mungkin ini hampir semua sekolah di Indonesia itu hampir semuanya karena kita mungkin terkait dengan kurikulum atau kebijakan dari atas, Bang. Pendidikan yang memerdekakan, kalau menurut saya di Indonesia itu belum 100%. Semua saya yakin subjeknya itu pusatnya pada guru semua, karena kita mungkin bisa berproses. Kebanyakan mereka mencari cara yang pintar itu juga yang bersaing. Dan itu dua hal yang salah, karena begitu mereka punya kelebihan seperti itu, terus kedepannya itu dia juga sukses dalam hidupnya, karena kan semua butuh proses yang panjang. Jadi orang yang sukses itu butuh proses yang panjang, bukannya tidak lima sampai sekolah dasar sampai tetapi butuh proses yang panjang, butuh perjuangan yang panjang. Kita harus menghargai kemampuan yang lain, olahraga atau seni. Kalau sekolah pun Pak Alek pun ya Pak, maka sudah 100% untuk penerapan merdeka belajar ini Pak. Oh, nggih. Reklar itu gimana katanya SD-nya Gini Bu, menurut saya ya Bu ya, menurut saya bukan menurut saya. Untuk namanya dari pemerintah, apa namanya itu Bu ya? Dari pemerintah sebenarnya sudah digembor-gemborkan dari kurikulum 13 itu kan Bu, sebenarnya kan itu sudah ada namanya banyak prosesnya sebenarnya di situ. Mungkin menurut saya di sini yang kurang adalah individunya guru itu sendiri Bu. Kualitas SDM-nya ya Pak. Ya, seperti itu Bu. Memang dari awal sebenarnya KTSP pun juga Bu. Sebenarnya itu dari memang program pemerintah udah baik, tinggal kita penerapannya di sini perlu ya ada seperti kita ini perlu diklat bimbingan seperti ini untuk merubah paradigma individu kita sendiri Bu. Jadi memang saya sendiri yang belum menerapkan seperti itu. Pola pikir kita itu loh Pak. Maksudnya anak pandai itu kan yang sains saja gitu loh Pak. Yang sains pasti mereka semuanya di tempat digenjot ya lah sama pinter sainsnya, matematikanya, IPA-nya. Mereka mungkin ya mungkin ada sih sebagian yang menerapkan, tapi itu banyak kalau menurut saya banyak mereka mengesampingkan kemampuan yang lain, olahraga dan seni. Padahal olahraga dan seni ini kalau dikembangkan serius itu juga bisa menjadikan seorang itu sukses dalam hidupnya. Karena kita tahu berapa banyak olahragawan itu yang diterima di UNN, diterima jadi PNS, jadi olahraga internasional, membawa nama. Cuma memang wadahnya atau mungkin kalau di tempat kita itu mungkin kita di SDM-nya masih mindset-nya memang perlu dirubah. Betul Bu. Atau mungkin kita itu terbelenggu dengan sistem karena maaf kalau di kelas 6 itu untuk masuk ke SMP saja juga masih pakai NIM. Nah itu yang sudah apel itu. Jadi kadang kemampuan yang lain terabaikan. Beda dengan mungkin maaf ini saya juga tidak membandingkan dengan negara lain. Saya cuma menilai saja dan kita berbeda. Kalau di negara lain kan mereka menghargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita nanti akan
yaitu membahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Menawi boten saya lanjutkan nggih Pak nggih. 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 Hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas. Yang pertama yang itu diri kita secara aktif. Maksudnya aktif itu ya kita harus dengan kita harus mengetahui anak kita ini secara satu persatu. Kelebihan dan kekurangannya apa, kelemahannya apa, seperti itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai tugasnya. Ya, pembelajaran itu kita sesuaikan dengan tugas anak masing-masing. Jadi kita harus menghargai kemampuan yang anak itu berbeda sesuai dengan posisi dari Allah itu memberikan kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, ini mendorong tumbuh kembang murid secara menyeluruh. Artinya ini dalam satu kelas anak itu saja. Jadi biar anak yang memang orangnya itu pasif, memang orangnya itu pendiam, biar mereka bisa aktif, biar bisa Sampun Bu. Nggih. Lanjut ya Mbak Julia. Dalam melakukan pendidikan yang memerdekakan di kelas. Caranya, kalau menurut saya yaitu mengendalikan diri, artinya harus sama seperti yang kita mau, misalnya kamu harus seperti itu. Namanya lima kata, jadi ada dari apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menambahi. Presentasinya berapa menit ya? 20 Bu. 20. Nggih.
yang ditanyakan Pak Alex atau Mbak Lydia? Kira-kira ini sudah berapa detik? Apa yang mungkin perlu ditanyakan ke Pak Alex atau Mbak Lydia? Atau mungkin ingin menambahkan apa yang tadi karena memang sudah semua nih enggak mungkin kurang sempurna sebuah presentasi ini kurang sempurna sama juga dengan PHP ini kelas 4 jadi ini sak entene nih dan yang ngapunten ini untuk saya dari Lydia kalau saya ini bisanya nggih kados ngeten iki. Yang ditanyakan Mbak Lydia? Ditanyakan Mbak Lydia atau Pak Alex dari materi yang saya sampaikan ini? Cukup bisa dimengerti, Bu. Ini anu nggih Mbak nggih. Misalnya cukup sampai di sini Mbak. Enggak apa-apa. Sampai ya yang saya sampaikan tentang pendidikan yang ya kalau ada saya akan menyampaikan karena memang berdasarkan dari belajar saya semampu saya saya jadi mohon maaf apa yang saya sampaikan cukup semanten ya dengan Pak Alex dan Mbak Lydia sampun meluangkan waktunya untuk materi ini rasa saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah. Presentasi sing rekaman jenengan Pak. Ampun iki, Bu. Nggih Pak, betul. Nggih kula matikan nggih. Kula badhe anu nggih Pak nggih pindah fasilitasi. Nggih. Oke, Pak. Nggih, makasih Pak Alex.